Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini bersama saya Eva Anjayuni. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari WCC Jombang, Bu Ana dan Kak Latifah. Halo kakak semuanya. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih mau datang ke undangan kami. Dengan senang hati. Kita ini bahas dari saya sendiri itu masih belum mengerti WCC itu sebenarnya apa? Komunitas atau bagaimana? WCC Jombang itu organisasi masyarakat sipil ya. Kami berbadan hukum yayasan di bawah naungan Yayasan Harmoni, melakukan kerja-kerja pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Jombang. Lembaganya lama, berdiri sejak tahun 99. Usianya Mbak berapa coba? Ya, saya belum lahir itu. Ya, sejak tahun 99 melakukan kerja-kerja advokasi kasus maupun advokasi kebijakan, juga melakukan pengorganisiran di beberapa komunitas di desa yang tersebar di 3 kecamatan ya di Kabupaten Jombang. Ada dari Kecamatan Diwe, Kecamatan Pelandaan, dan juga Kecamatan Mojowarno gitu. Kita juga bermitra dengan stakeholder di pemerintah, kemudian juga dengan adik-adik mahasiswa juga gitu. Tapi kalau di WCC Jombang sendiri itu ini enggak menerima pasien laki-laki enggak? Karena judulnya Women ya, Women Crisis Center Jombang, pusat krisis permasalahan perempuan. Jadi kita hanya membatasi pada persoalan perempuan yang menjadi korban gitu, baik perempuan anak maupun perempuan dewasa gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki yang menjadi korban kekerasan tidak menjadi subjek dampingan kami. Berarti nggak ini ya, tanpa dampingan ya kalau misalnya laki-laki yang dapat kekerasan. Ya mestinya sama ya, harus didampingi, tapi itu tidak menjadi konsentrasi lembaga kita gitu. Kalau misalnya ada lembaga lain yang mendampingi laki-laki ya mungkin saja gitu. Yes. Kalau misalnya sebenarnya seksual itu lebih ke bagaimana sih, Bu? Kekerasan seksual gitu. Oh, kekerasan seksual. Ya. Dari sisi definisinya. Ya. Ya, kalau kekerasan seksual itu bagian dari ini ya, kita sebut kekerasan berbasis gender juga gitu kan. Karena mungkin ada kekerasan seksual yang itu nggak berbasis gender. Cuma kita melakukan kerja-kerja layanan itu spesifik jenis kekerasan itu kan ada banyak sekali ya. Kekerasan yang terjadi di ranah domestik maupun di ranah publik gitu kan. Nah, untuk kekerasan seksual sendiri itu biasanya kan memang mayoritas paling banyak itu mendominasi korban perempuan sebagai korbannya, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki itu juga berpotensi menjadi korban kekerasan. Segala perbuatan atau perilaku kekerasan seksual yang itu menyerang membawa dampak kerugian bagi korban baik secara psikologis maupun secara fisiknya, menyerang harkat dan martabat seseorang yang membuat dia itu merasa trauma atau kemudian distigma oleh lingkungannya, itu bagian dari dampak-dampak kekerasan ya gitu. Tuh, kalau kekerasan seksual itu karena dia kan nggak mandang siapa pelakunya ya. Setiap orang itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan, tidak memandang usia, status sosial, jabatannya apa, di mana dia bekerja, di mana dia tinggal gitu. Setiap orang itu ya berpotensi menjadi pelaku kekerasan gitu sih. Mungkin Mbak Latifah punya pandangan lain. Coba. Kekerasan seksual itu apa? Ya sama tadi yang disebutkan sama Mbak Ana, kekerasan seksual adalah apa ya, tingkah laku seseorang yang intinya itu bukan membahayakan, apa ya bahasanya, merugikan. Iya, merugikan seseorang, khususnya ya seksual tersebut. Kalau misalnya gini,
kan itu nggak pandang bulu ya, maksudnya dari segi pelaku ataupun korban. Iya. Kalau misalnya dari apa ya, segi ini hmm, yang paling mempengaruhi untuk mungkin bisa menjadi korban atau pelaku itu bagaimana? Paling mempengaruhi mungkin entah dia gara-gara apa begitu. Nggak mesti sih. Faktor penyebab Iya. terjadinya kekerasan gitu ya. Jadi kalau misalnya hal apa sih yang melatar belakangi terjadinya kekerasan, itu memang kita selalu lihat pada pola relasi yang timpang antara korban dan juga pelaku. Nah, karena kekerasan seksual itu kita sebut sebagai kejahatan kekuasaan. Gitu. Jadi ada ketimpangan relasi antara korban dan juga pelakunya gitu. Kayak misalnya yang dilakukan orang dewasa kepada anak, atau dilakukan guru kepada peserta didik, atau dilakukan kiai terhadap santrinya gitu. Jadi itu selalu ada di posisi korban itu inferior, sementara pelaku itu punya kuasa kayak gitu. Nah, biasanya pada kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya itu adalah anak, orang dewasa itu memanfaatkan keluguan si anak, kerentanan si anak, kepolosan si anak gitu, sehingga biasanya paradigma penegakan hukumnya unsur relasi kuasanya itu dilihat pada bagaimana upaya pelaku untuk melakukan tipu muslihat, tipu daya, memanfaatkan kerentanan gitu. Jadi modus kekerasan itu macam-macam gitu kan. Kalau berdasarkan catatan tahunan yang dihimpun sama WCC, ada yang modusnya itu ntar kita kasih nilai yang baik gitu. Ntar kita dikasih duit lah, dikasih duit, terus kemudian nanti kamu kita jamin masuk negeri. Itu kalau pelakunya adalah guru ya. Itu. Terus kemudian kalau pelakunya adalah kiai, itu biasanya pakai dogma-dogma agama, mengajarkan kitab-kitab jima gitu kan, kitab-kitab hubungan seksual laki-laki apa suami istri, tapi kemudian dinaratifkan bahwa seolah-olah melakukan hubungan seksual dengan pelaku itu adalah sesuatu hal yang tidak berdosa gitu. Nah, jadi pakai dogma agama iya, pakai apa ya istilahnya menggiring pada narasi-narasi yang seolah-olah itu perbuatannya itu normal ketika dilakukan hanya dengan pelaku kayak gitu. Itu yang kita harus bendung betul-betul. Makanya salah satu akar persoalan dari kekerasan seksual itu karena ketidakfahaman dari korban terkait hak kesehatan seksual reproduksinya. Dia nggak paham, korban mayoritas dia tidak bisa, kurang bisa mengidentifikasi pertama wujud kasih sayang yang sesungguhnya itu seperti apa sih, mana yang sayang, mana yang manipulatif, itu mereka kurang bisa mengidentify gitu. Atau misalnya mereka tidak punya cukup daya tawar atau daya lawan untuk berkata tidak pada perilaku yang dia perilaku kekerasan yang dia alami gitu. Karena mungkin misalnya diancam akan dikeluarkan dari kampus, misalnya itu dia adalah mahasiswa, atau dia akan mendapat nilai yang jelek, atau misalnya juga pada ancaman ketika dia sudah bekerja akan dikeluarkan dari pekerjaannya kayak gitu. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi itu. Kalau anak itu biasanya karena juga nggak paham ya terkait hak kesehatan seksual reproduksi, makanya mainstream di lapangan itu kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Anak itu tentu saja kasus yang terjadi itu biasanya yang tahu dulu itu kan nggak dari keluarganya si anak ini. Paling kalau dia udah kehamilannya udah gede, orang tua baru tahu tuh gitu. Jadi beberapa artikel pemberitaan nggak jauh-jauh di Jombang sendiri itu banyak kasus itu, anak mencoba melakukan aborsi yang dengan cara yang tidak aman gitu. Mungkin dulu itu juga tahun berapa itu ya, diketahui
bayi yang dibuang dan lain-lain. Itu pelakunya bukan siapa-siapa, itu masih anak remaja sih gitu. Itu ya Karena malu tadi. menganggap bahwa itu aib yang harus ditutupi gitu. Bahkan kekerasan seksual TKP-nya di mana? TKP-nya itu bukan tempat sing jauh dari jangkauan ya, di rumahnya korban sendiri, di rumahnya pelaku, atau bahkan di sekolah gitu, atau bahkan di tempat ibadah gitu kan. Nah, sesungguhnya itu lek nanya adakah ruang yang aman bagi anak itu ini nggak bisa dijamin 100%. Ruang-ruang yang ada di fasilitas publik khususnya itu juga aman juga untuk terbebas dari kekerasan. Gitu. Makanya sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa, sudahkah kampus kalian itu aman, menjadi ruang yang aman, menjadi ruang yang ramah mendialogkan seputar pencegahan penanganan kekerasan? Apakah teman-teman semua sudah menjamin bahwa kampusnya itu nggak ada kekerasan gitu ya? Itu belum terkuak sih. Nah, itu Lebih tepatnya mungkin ya kita nggak tahu ya, maksudnya di dalam-dalam seperti apa, karena yang penting itu bukan kasusnya terkuak apa nggak terkuak ya. Kalau terkuak itu kan berarti oke, terkuak, oke, ada yang berani speak up, tapi pasca itu apa gitu. Setelah Gitu. Kalau hanya di speak up, habis itu kan nggak mesti apresiasi itu datang ke korban yang oke, kamu keren, kamu berani menyampaikan persoalanmu gitu kan. Tapi apakah ada jaminan ketika dia menyampaikan persoalan kekerasan seksual yang orang notabene menganggap itu adalah sebuah aib, dijamin juga keamanannya, kerahasiaannya, perlindungan terhadap identitasnya. Nah, aku tanya juga nih, apakah di Jombang, apakah di kampusmu juga itu udah ada mekanisme aduannya? Gitu kan, mekanisme pengaduan, call center di kampus kok pas ketahuan ada kasus itu ngelapornya kemana? Gitu. kalau anak Jadi PR nggak akhirnya? pasti ini apa namanya, lebih ke cerita ke dosen yang paling dekat ya mungkin. Kalau udah cerita ke dosen apa solusinya gitu kan? Artinya masih belum tersistem. Belum, masih menjadi PR itu harusnya ya. Kok saya yang jadi pembawa acara ya? Oke, lanjut pertanyaan. Baik, ini kalau misalnya dari faktor pakaian, kan kalau misalnya ini kan orang dari luar-luar mesti mikirnya gini, itu gara-gara kamu menggunakan pakaian terbuka, itu gara-gara kamu menggunakan pakaian yang terlihat, membentuk, melekup gitu kan. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor atau bagaimana? Boleh dibantu. Oke. Itu bisa jadi salah satu faktornya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau orang yang menutup pakaian itu bisa jadi korban. Kita nggak menyalahkan libido. Iya, enggak sih. Kita nggak menyalahkan pakaian, gitu kan. Jadi bagaimana dengan asumsi pandangan umum masyarakat yang menyalahkan korban, ya salahmu sendiri sih kamu pakaiannya seksi, salahmu sendiri sih kamu tidak menutup auratmu dengan benar gitu kan. Nah, lagi-lagi mungkin kita perspektif perempuan ya, kita sesama perempuan ya, kita tidak boleh menjustifikasi pakaian orang. Belum tentu juga orang yang kemudian berpakaian terbuka itu dia memang kita nggak bisa menggali motivasi orang kenapa orang berpakaian terbuka gitu, gitu kan. Tapi kan yang paling penting adalah itu mau pakai apapun dia, kekerasan seksual itu kan nggak boleh gitu. Kekerasan seksual itu kan tindak pidana, menyerang harkat martabat seseorang. Yang diserang itu apa sih? Tubuhnya, seksualitasnya, psikologisnya. Makanya di 9 bentuk kekerasan itu kan disebut ada kekerasan seksual itu kekerasannya non fisik, ada kekerasan fisik, ada eksploitasi seksual, termasuk kontrasepsi itu juga bagian dari pemaksaan, kontrasepsi itu bagian dari kekerasan. Kemudian ada kekerasan yang sifatnya perbudakan, penyiksaan dan lain-lain, itu yang diatur di dalam 9 bentuk kekerasan seksual. Jadi spektrum kekerasannya tuh banyak banget gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebut bahwa
triggernya adalah persoalan pakaian, nah ini bisa dimentalkan, bisa dipatahkan dari banyaknya data kekerasan yang korbannya itu menutup aurat, bahkan korbannya itu masih anak TK, masih kecil, masih apa gitu kan. Nah ini kita nggak boleh menormalisasi bahwa perilakunya dia, caranya berpakaian itu adalah akar penyebabnya. Nah kita sebagai mahasiswa, aku juga mahasiswa, ya kita sebagai mahasiswa, aku ngomong ini soalnya saya pedo mahasiswa nih. Kita sebagai mahasiswa, kita juga harus paham bahwa kita itu harus berpikir sampai ke akar-akarnya. Gitu. Coba kalau kita mikirnya nggak sampai akar-akarnya, udah kita mandang apapun itu parsial. Kalau ada kasus ya udah korban salah udah selesai gitu. Kita tidak akan sampai pada saja niki lek dianalisis iki akar penyebab permasalahannya itu apa sih? Oh tidak teredukasinya orang terhadap awareness-nya terhadap upaya pencegahan dan penanganan itu belum terbentuk gitu kan. Misalnya ada cowok yang godain cewek, cowoknya tuh kayak masih disebut keren gitu kan. Terus kemudian bukan cowok namanya kalau nggak ada cewek terus nggak di sweet-sweetin gitu kan. Hal-hal stigma seperti itu kan sangat mungkin membuat cowok itu kayak ngerasa keren ketika dia bisa melakukan perilaku-perilaku yang menyerang seksualitasnya perempuan gitu kan. Nah di satu sisi sebenarnya kalau ini kadang-kadang nih pemikirannya masyarakat umum memang harus masih teredukasi ya. Di dalam Perma 3 2017 itu aturannya itu terkait pedoman bagaimana hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Gitu. Jadi Mahkamah Agung itu punya panduan kepada hakim kalau hakim mau nanya memeriksa perempuan yang dia menjadi korban atau terdakwa itu punya tata caranya. Hal yang boleh dan nggak boleh ditanya sama hakim itu Mahkamah Agung mengatur gitu. Misalnya hakim itu nggak boleh tanya riwayat seksual, itu jelas gitu. Nanti teman-teman bisa cek ya, apa khususnya teman-teman yang mungkin spesifikasi keilmuannya hukum. Teman-teman bisa cek kalau misalnya hakim tanya riwayat seksual itu udah melanggar kode etik kehakiman. Contoh menanyakan riwayat seksual itu, kamu sebelum melakukan dengan si A, kamu melakukan dengan siapa lagi gitu. Siapa orang yang udah pernah melakukan persetubuhan denganmu itu siapa gitu. Itu nggak relate dengan fakta peristiwa yang itu menjerat pelaku si A misalnya. Tapi hakim nanya itu. Terus habis itu hakim misalnya nanya, waktu kejadian kamu menikmati ya gitu. Kok kamu nggak lari, kok kamu nggak berontak, jangan-jangan kamu suka sama suka. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, yang akan tidak etik ketika itu dijadikan sebagai salah satu cara hakim menggali fakta hukum. Itu nggak boleh. Jadi kita bisa belajar di diri kita masing-masing ya. Apakah value kita itu masih suka nyalain orang, suka merendahkan orang gitu. Hakim aja itu diatur gitu kan. Terkait kalau hakim nanyanya justru membuat korban itu semakin trauma menghadapi proses peradilan, maka kita bisa tegur si hakim itu, atau bahkan kode etiknya itu hakim bisa dilaporkan dan lain-lain kayak gitu. Baik, ini bagaimana cara menghindari atau meminimalisir lah paling tidak untuk menjadi korban seksual sendiri. Oke. Jadi untuk mencegah ya, mencegah itu kan ada dua nih, mencegah agar nggak terjadi atau mencegah nggak pas udah terjadi agar nggak terjadi lagi, gitu kan. Nah mungkin kita ini perspektif ciwi-ciwi remaja gitu ya. Aku sarankan kayak misalnya teman-teman kita kan nggak bisa terhindarkan dari suka sama lawan jenis gitu kan, atau punya kekaguman, menempatkan rasa kagum ke orang dan lain-lain. Jadi mungkin hal yang mungkin bisa kita mitigasi sedari awal adalah kita sebagai anak muda gitu kan,
karena aku suka masih muda. Jadi celuk kan kesannya sih tua gitu ya, sini sih muda. Nah, kita sebagai anak muda itu juga harus bisa kaya akan wacana, kaya akan literasi, sehingga kita itu bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya itu tahu mengidentifikasi wujud rasa sayang yang tenanan, sayang itu seperti apa. Apakah kalau misalnya wujud rasa cinta itu harus diekspresikan dengan melakukan hubungan di luar apa yang menjadi konsen kita gitu kan. Nah, biasanya kasus-kasus kekerasan seksual itu kan pelaku tuh sebisa mungkin cari cara buat mengendalikan korbannya gitu kan. Apa wujud rasa cintamu, atau misalnya buktinya kalau kamu suka sama aku tuh apa gitu kan. Akhirnya ya udah, kamu harus mau kucium, kamu harus mau melakukan hubungan-hubungan yang itu mungkin di luar persetujuan dari korban kayak gitu. Nah, kita juga harus juga punya daya tawar ya, punya daya tawar, punya daya tolak, punya daya lawan untuk bisa memikirkan hal dampaknya, impactnya apa gitu kan, impactnya apa, sehingga kita bisa mengontrol hal-hal yang itu mungkin aja jadi membawa dampak yang buruk atau bisa membuat kita itu trauma di kemudian hari, menyesal, rasa menyalahkan diri sendiri gitu kan. Sehingga ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi korban itu akhirnya dia tidak tuntas pada dirinya, itu nggak bisa memaafkan diri sendiri gitu. Itu kesalahanku Mbak, kenapa dulu itu aku nggak ngelawan, aku nggak menolak, aku nggak merontak, atau aku nggak ini deh Kak, nggak punya effort untuk bisa berkata tidak kayak gitu. Nah, kita lagi-lagi mungkin kalau bentuk penguatan kita ke korban, ya udah kamu stop menyalahkan dirimu sendiri. Apapun bentuknya itu adalah perbuatan yang tidak bisa kita tolerir gitu kan. Sehingga apalagi lebih-lebih pada korban-korban anak itu nggak kenal istilah suka sama suka. Karena orang dewasa ketika melakukan hubungan ataupun kekerasan seksual terhadap anak, yang salah tetap orang dewasanya gitu kan. Bagaimana sih agar mahasiswa itu awareness sama penanggulangan seperti itu? Oke, jadi misalnya baik mahasiswa maupun peserta didik yang ada di sekolah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa menumbuhkan kesadaran dari mahasiswa kalau di perguruan tinggi ataupun siswa kalau di lingkup sekolah, itu adalah edukasi. Itu yang paling penting adalah kesadaran hak. Kampanye kesadaran hak itu harus terus ditanamkan kepada mahasiswa gitu ya. Menjadikan isu pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan itu menjadi tanggung jawabnya institusi gitu kan. Nah, kemudian membuat dia itu bisa peka, berani menyampaikan atau speak up terhadap kasusnya. Oke, jadi kita buat ruang sebisa mungkin adalah institusi membuat ruang seaman mungkin, senyaman mungkin bagi anak, agar ketika dia berani mengungkap peristiwa kekerasan seksualnya itu dia nggak ngerasa sendiri, dia nggak ngerasa bagaimana guru akan memandangku, bagaimana teman-temanku yang lain akan menganggapku dengan stigma ABCD kayak gitu. Gitu. Jadi ya kita ajarkan ke mereka kalau ada kasus ceritanya ke siapa. Gitu. Kalau ada kasus apa yang harus dilakukan? Oh, mendokumentasikan Mbak gitu kan. Biasanya kan korban kalau habis mengalami kekerasan ya udah dihapus bukti-buktinya, chatnya yang ada di gadgetnya dihapus. Habis itu waktu kejadian pakaiannya dibuang dan lain-lain. Nah, itu kita ajarkan mitigasinya, bagaimana kita bisa ngumpulin bukti atau menguatkan yang tadinya nggak berani memberi kesaksian, berani memberi kesaksian. Jadi membangun support system yang memastikan korban itu aman di lingkungannya itu penting sih gitu. Emang benar-benar perlu ya edukasi seperti itu. Sangat perlu gitu kan, sangat perlu. Termasuk di lingkup perguruan tinggi misalnya, di kampusmu udah ada satgas belum?
satuan tugas yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen sama mahasiswa tuh harus berkolaborasi loh untuk pencegahan penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi. Kok bisa harus berkolaborasi? Kok bisa harus bersinergi? Lah itu mandatnya Permendikbudristek nomor 30 2021. Nah, mungkin sebagai mahasiswa kalau misalnya mau membangun kontribusi yang lebih luas adalah mengawal sejauh mana implementasi Permendikbud nomor 30 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Apakah kampusnya udah responsif? Apakah infrastruktur di kampus itu sudah aman gitu kan? Kalau misalnya Mbak di kamar mandi itu masih pada gelap, nggak ada lampu, itu berarti kampusmu infrastrukturnya belum aman, belum sesuai dengan standar pencegahan penanganan kekerasan gitu. Atau misalnya Mbak ini nih Mbak di proses pembimbingan skripsi itu masih sering dilakukan dosen itu di luar jam-jam perkuliahan, atau dosen minta kita ke kampus pas malam hari kondisinya gelap dan lain-lain gitu. Mekanisme-mekanisme seperti itu udah nggak harus tidak diadakan. Kalau misalnya ada loh ya, sebagai contoh gitu, yang menutup peluang adanya kekerasan. Salah satunya adalah dengan membangun sistem yang baik secara infrastruktur, sumber daya maupun kebijakan yang memungkinkan setiap orang itu bisa nyaman, bisa aman dalam pengajaran gitu. Closing statement aja deh kalau Ya langsung. ini banyak loh muatannya, teman-teman tinggal cuplik-cuplik yang menurut teman-teman penting sih. Pesan dan saran untuk orang-orang di luar sana. Terakhir, bagaimana dari Kak Latifah sama Mbak Ana? Oke. Pesan untuk tidak terjadi keberulangan seperti atau terjadi korban kekerasan. Yang pertama awareness terhadap diri sendiri. Terus kalau misalkan di keluarga saja, jadi ya intinya edukasi diri sendiri. Selain itu juga belajar tentang hal-hal seksual. Karena belajar hal-hal seksual itu ya nggak Mbak? Nggak tabu lagi zaman sekarang kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kemudian kalau misalkan didapati ada orang yang contoh kecil aja ya, kan biasanya kalau di kampus sweet cewek kan gitu banyak kan ya. Nah itu kalau kita itu harus berani menegur bahwasanya itu termasuk juga kekerasan loh gitu. Jadi berani speak up dari mulai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa dari diri sendiri, terus juga bisa mengasih tahu kepada teman-temannya, oh ini loh yang ini termasuk kekerasan seksual kayak gitu. Jadi nanti lama-lama juga sudah tahu, terus mereka juga sudah mengerti dan tidak akan terulang kembali seperti itu. Contoh kecil itu maksudnya. Oke, jadi kalau dariku ya mungkin kalau saran kan udah banyak lah lembaga yang memberikan saran-saran bagaimana sih kita bisa memitigasi kasus kekerasan seksual. Cuma kami dari Women Crisis Center Jombang mengajak siapapun orang di mahasiswa, terus siswa ataupun tenaga pendidik, dosen dan sebagainya, seluruh sivitas akademik di satuan pendidikan untuk ayo ketika misalnya diidentifikasi terjadinya kekerasan, kita saling merujuk, kita saling berkoordinasi, saling berkolaborasi, termasuk dalam kampanye kesadaran hak ya. Bagaimana orang itu tahu hak-hak hukumnya, bagaimana orang itu menjadi tahu tentang hak-hak pemulihan, perlindungan gitu kan, ketika misalnya terjadi kekerasan gitu. Jadi karena kita adalah lembaga penyedia layanan, sebisa mungkin dan aspek layanan kami non-profit, gratis, tidak dipungut biaya gitu. Siapapun orang yang mau mengakses layanan psikologis, layanan hukum, atau kegiatan pemulihan lainnya, kita ada beberapa program yang itu bisa kita sinergikan gitu. Itu sih, semoga nanti ke depan kita bisa terus bersama-sama, gerak bersama menjadi pelopor, menjadi pelapor kasus-kasus kekerasan seksual dimanapun teman-teman temui gitu.
Itu ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasihnya kali. Siap. Oke. Terima kasih atas kehadirannya juga. Oh Ibu. iya, sama-sama. Cukup sampai di sini podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.